underwater laut itu pertama berarus. Yang kedua visibility-nya itu oke sekali, oke punya. Yang ketiga ornamen-ornamennya itu cukup bagus. Karang-karang yang sehat. Karena yang saya tahu adalah karang-karang yang berada di daerah berarus, rumpun yang berarus, dia memiliki kekayaan karang yang sehat. Karena arus yang masuk membawa protein-protein, membawa zat-zat hara yang dibutuhkan karang. Ya, terutama karang-karang seperti Acropora itu yang mudah sekali tumbuh dan tahan banting di segala kondisi perairan. Nah, saya mungkin berharap di explore yang lain, di titik-titik yang lain seperti di pulau-pulau yang lain bisa mendapatkan site yang begitu baik, begitu sehat untuk dijadikan site unggulan highlights dari Kabupaten Talaut. Oke, tadi saya lihat Bro ada action ambil foto Ibu Hilary. Nah, apa sebenarnya trik yang Anda terapkan dalam sehingga menghasilkan foto-foto yang baiknya? Seperti ini fotonya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan foto-foto yang baik seperti itu? Nah, sebenarnya saya hanya memanfaatkan flash eksternal dari kamera yang saya miliki. Tetapi ornamen yang saya tuju adalah senja merahnya matahari yang ditinggalkan oleh sinar-sinar setelah matahari terbenam. Nah, di antara dua elemen, antara udara dengan air, itu kita bisa dapatkan kilauan cahaya flash yang bisa dipantulkan lewat strobe saya ke objek dan bisa dengan exposure tinggi, dengan diafragma tinggi, kita bisa mengambil gelapnya background tetapi masih mendapatkan efek matahari terbenam, langit merah. Nah, foto tadi selama kita di lapangan, foto mana yang menurut Anda paling bagus? Coba tunjukkan. Nah, seperti ini. Ya. Ya, seperti ini ya. Ini yang bagus ya, ini ya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan teknis pengambilan foto sehingga sebagus ini? Kita pertama-tama harus memperhatikan ornamennya dulu. Ya, jadi kalau kita mau ambil kilauan senja, otomatis kita harus mempertimbangkan waktu matahari terbenam. Nah, yang foto ini saya mempertimbangkan supaya matahari itu tidak terlalu tenggelam. Dia masih memberikan cahaya di langit sehingga masih ada warna kuning dan kebiruan yang menyatu di langit. Nah, saya coba meninggikan diafragma dan shutter speed supaya dapat mendapatkan pencahayaan yang lebih baik. Jadi pencahayaan yang Anda andalkan di sini. Iya. Nah, ini untuk para calon-calon fotografer underwater Kabupaten Kepulauan Talaut. Apa sih yang menurut Anda susah untuk diterapkan atau apa gampangnya menurut Anda? Kalau menurut saya menjadi seorang fotografer underwater itu adalah kepuasan tersendiri, dan mungkin teman-teman yang ada di Talaut akan merasakan ini akan menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa, yang perlu ada ketekunan di dalamnya, perlu ada kedisiplinan di dalamnya, perlu ada semangat yang harus ditanamkan untuk menjadi seorang fotografer underwater. Saya rasa kita kalau mau jadi fotografer underwater itu gampang-gampang saja, cuma bermodalkan kamera dengan housing bisa. Jadi kita tidak perlu memikirkan untuk selalu langsung mendapatkan apa yang peralatan yang kita miliki langsung terbeli semua. Ya. Karena ini merupakan peralatan yang cukup mahal, jadi bisa ditabung untuk bisa mendapatkan lightingnya, dapat komponen-komponen yang lain. Nah, saya rasa kalau untuk menjadi seorang fotografer underwater punya banyak teori bisa didapatkan di YouTube. Banyak-banyak underwater fotografer yang sudah bagus,
yang di Manado, di Jakarta. Jadi foto-fotonya itu bisa kita dapatkan di Instagram, di YouTube, cara fotonya. Jadi untuk menjadi seorang underwater photographer itu perlu ketekunan. Harus ada keterampilan diving pertama, dan yang kedua adalah peralatan dan kemauan. Apakah seorang fotografer biasa, seorang fotografer biasa kemudian bisa langsung menguasai teknik-teknik underwater? Untuk menjadi fotografer underwater, saya rasa hal yang pertama perlu dikuasai selain teknik di dalam kamera, yaitu skill divingnya itu sendiri. Karena skill diving bisa membuat kita nyaman di air, bisa mempertimbangkan gerakan kita di dalam air ketika ada arus, bisa mempertimbangkan keadaan kita ketika tidak nyaman dengan peralatan selam. Nah, skill diving itu harus nomor satu. Untuk pelajaran kamera, untuk materi dalam penguasaan kamera, peralatan kamera, itu saya rasa penggunaannya di darat maupun di laut itu sama. Hanya saja yang perlu kita pertimbangkan adalah keadaan laut itu sendiri, apakah dia berarus atau memiliki visibility atau kecerahan air yang kurang baik. Itu yang perlu diperhatikan. Karena ketika seorang fotografer underwater sudah menguasai skill diving, sudah bisa memperhatikan situasi dan kondisi air, saya rasa dia sudah bisa naik level sebagai keterampilan dia sudah semakin baik sebagai underwater photographer. Nah, kalau underwater fotografi tentu tidak terlepas dari objek. Nah, apakah menurut Anda objek underwater di Kabupaten Kepulauan Talaut sudah bisa menjamin untuk bersaing? Kalau yang dari beberapa data yang saya dapatkan, underwater fotografi ornamen-ornamennya yang ada di Kepulauan Talaut ini sangat unik. Pertama, kita punya Talaut punya wreck, baik itu plane wreck atau shipwreck. Sebagai kepulauan terluar, memang sejarah-sejarah yang terdapat di Kepulauan Talaut ini sangat banyak. Mereka punya ornamen-ornamen yang begitu unik yang belum tentu bisa didapatkan di tempat lain, seperti wreck, bangkai-bangkai pesawat, bangkai-bangkai kapal yang sudah ada sejak lama, menjadi tanda bukti sejarah di mana di Kepulauan Talaut ada lalu lintas peperangan seperti Perang Dunia Kedua. Karena ada beberapa site yang kita tuju nanti, yang kita akan explore adalah site-site yang memiliki ornamen tersebut, seperti kapal karam, shipwreck, dan pesawat karam. Nah, pesawat-pesawat dan kapal-kapal, bangkai kapal yang karam ini merupakan pasar yang menjanjikan, karena segmentasi daripada diver pada modern sekarang ini tidak begitu melulu soal karang, tidak begitu melulu soal ikan, tetapi ornamen-ornamen di bawah air seperti bangkai kapal, bangkai pesawat itu sangat menjanjikan segmentasi pasarnya untuk pariwisata Kabupaten Talaut. Hal yang paling mendasar untuk kita sebagai masyarakat Talaut menghargai apa yang menjadi anugerah dari Maha Pencipta, baik itu sumber daya perairan, karang, ikan, maupun ornamen-ornamen sejarah yang ditinggalkan, yaitu tidak membuang sampah di laut. Karena hal yang demikian mungkin terlihat sepele, tetapi itu sangat punya manfaat yang sangat besar ke depan. Tidak melulu kita bisa lihat sekarang dan langsung efeknya sekarang, tetapi dengan tidak membuang sampah mulai hari ini, Kabupaten Talaut SDM-nya sudah teruji mencintai laut, karena laut adalah sumber penghidupan dari kebanyakan masyarakat Talaut. Yang kedua adalah bagaimana support dari pemerintah untuk dapat mengembangkan pariwisata bahari, sehingga bisa memfasilitasi masyarakatnya, baik itu dalam pelatihan, sumber daya manusianya untuk menjadi orang-orang yang siap untuk dapat berkontestasi di bidang pariwisata. Karena
Kabupaten Talaut adalah sebuah kepulauan yang otomatis memiliki sumber daya perairan, sumber daya kelautan yang mumpuni, yang melimpah, baik itu karang maupun ikan. Oke, terakhir satu kalimat untuk pariwisata Talaut. The new destination.